Halo Dokter Fitria, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya bersama dengan Nabila dan Erwin. Saat ini saya akan menjelaskan kembali mengenai restrukturisasi polis untuk Nabila. Saya share screen ya. Oke, restrukturisasi polis untuk Nabila. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan sedikit refresh lagi untuk Dr. Fitria dan juga Erwin mengenai betapa pentingnya memiliki yang namanya manajemen resiko. Nah, jadi sebenarnya dalam hidup ini ya ada 3 jenis resiko ya, yang ya salah satunya pastilah kita alami ya. Ada yang ngalamin tiga-tiganya, ada yang ngalamin dua, ada yang cuma satu aja. Tapi satu itu pasti yaitu kematian ya. Nah, jadi 3 jenis risiko itu yang paling banyak terjadi, kemungkinannya besar terjadi itu adalah risiko sakit ya, risiko sakit karena penyakit ataupun juga bisa saja karena jatuh, kepleset atau kecelakaan seperti itu ya. Nah, risiko kedua itu kalau seandainya seseorang kena ya sakitnya itu cukup kronis gitu ya, misalnya kayak kena kanker, jantung, stroke gitu, meningitis ya, otomatis kan dia nggak bisa bekerja normal. Sehingga bagaimana dengan keuangan keluarga gitu ya, apa namanya kan tetap butuh hidup ya keluarga ya untuk bayar uang sekolah anak, uang apa namanya uang pembantu gitu ya, gaji pembantu, uang makan, listrik ya seperti itu. Apalagi kalau dia udah berpulang ke surga gitu loh. Kalau sakit kronis kan orangnya masih masih ada gitu ya, jadi dan kemungkinan dia untuk sembuh masih ada. Tapi kalau udah berpulang ke surga ya selamanya, berarti sumber penghasilan income yang sebelumnya ada itu jadi hilang selamanya, betul kan ya? Nah, oleh karena itu, untuk perlindungan kalau terjadi resiko sakit ya, saat ini penting banget sih sebenarnya kita punya yang namanya kartu black card ya, kartu hitam ya, PPH Plus seperti itu. Ya, kenapa? Karena juga nanti mulai mulai tahun depan 2022 BPJS ini akan berubah nih. Saat ini kan dia layanannya itu adalah kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 ya. Tahun depan itu udah nggak ada ya, berubah menjadi layanan standar kelas A, itu kelas bangsal ya, berenam dalam ruangan, satu ruangan, dan kelas B itu berempat dalam satu ruangan. Nah, kebayang nggak sih kalau misalnya ya namanya hidup kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit pakai kartu BPJS gitu ya. Ya oke lah kita ambil yang kelas yang B ya, 4 orang dalam satu ruangan. Nah, tapi kita kan nggak bisa milih gitu ya. Siapa yang ada di samping kita gitu loh. Misalnya dia kena penyakitnya itu, misalnya dia batuk berkepanjangan gitu ya, apa dia kena sakit paru lah atau dia kena cancer lah, mengadu-mengadu terus gitu ya, kita aja udah boro-boro kita mau cepat sembuh ya, kita aja ngeri gitu ya, "Iduh kasihan banget sih nih orang," misalnya kayak gitu, ya. Nah, dari jauh-jauh hari juga BPJS udah informasi gitu, boleh nggak kita upgrade kamar? Boleh aja gitu. Misalnya mau pindah ke kamar kelas 2, kelas 1 atau VIP. Tapi ya itu nanti biayanya ditanggung sendiri oleh si pasien atau si peserta BPJS itu. Dan kita tahu semua ya, kalau kita naik atau pindah kamar seperti itu bukan hanya biaya kamar yang berubah, tapi semua total tagihan berubah ya. Contoh kayak kemarin almarhum ibu saya apa namanya kita upgrade ya dari kelas 1 menjadi VIP. Nah, itu langsung tuh 75% ditanggung oleh pasien. Jadi misalnya tagihan 100 juta, itu 75 juta ditanggung pasien, 25 juta ditanggung oleh BPJS. Nah, kebayang kalau misalnya sakitnya itu cukup lama ya, seperti itu. Dan juga BPJS itu ada masanya, nggak mungkin selamanya dia di rumah sakit. Mungkin awalnya berapa lama gitu ya, bolehlah sebulan, tapi begitu yang kedua nggak bisa, harus keluar dulu, baru datang lagi, ngantri dulu gitu ya. Seperti itu. Jadi ya namanya juga duit apa fasilitas rame-rame ya. Makanya untuk saat ini, apalagi di masa-masa akan datang, asuransi itu bukan pilihan lagi gitu loh, tapi adalah satu keharusan, satu kewajiban ya, yang wajib kita miliki lah ya. Kartu asuransi kesehatan Black Card itu wajib ada di dompet sebenarnya, seperti itu, ya. Nah, jadi sebenarnya untuk menanggulangi ketiga resiko ini orang ada pilihan gitu. Dia mau pakai cara lama, old way atau cara modern. Kalau cara yang lama itu
ya berarti dia ready ya, menjaminkan, menggadaikan ya hartanya dia siap langsung dicairkan, siap langsung dijual kalau terjadi resiko seperti itu. Ya mahal banget ya, kita udah apa namanya berpuluh-puluh tahun gitu ya, udah kumpulin duit, beli rumah, kemudian beli aset yang lain, tiba-tiba kejadian deh resiko, ada yang sakit anggota keluarga, ya mau nggak mau kan harus dilego seperti itu. Masa kita tega sih ya orang-orang yang kita sayangi kesakitan gitu ya. Nah, namanya orang sakit mau cepat sembuh ya. Kalau mau cepat sembuh berarti kan apa namanya ingin mendapatkan dari perawatan yang terbaik ya, obat-obat yang terbaik ya, diagnosa dari dokter-dokter yang terbaik, alat-alat rumah sakit terbaik, dan itu pasti nggak murah kan seperti itu ya. Janganlah sampai kita apa namanya jual aset-aset kita atau kita carikan deposito ya hanya untuk apa namanya kalau membayar di rumah sakit gitu loh ya. Makanya kita wajib banget punya kartu asuransi kesehatan black card ya. Nah, kalau kita nggak mau apa namanya mengalami hal itu ya kita ikut berarti perusahaan asuransi ya seperti yang saya sebutkan tadi punya kartu black card PPH Plus seperti itu ya. Nah, dengan cara ini berarti cara modern ya. Nah, dengan cara modern ini sebenarnya kita saling menanggung resiko. Jadi duitnya itu dari mana sih? Ya duitnya sama peserta. Nah, tujuannya atau peranan si perusahaan asuransi di sini adalah dia untuk menyeleksi resiko ya. Misalnya nih, kan ada jutaan orang yang masuk kan semuanya kondisi badannya nggak sama gitu. Ada yang memang oke, tapi ada yang sudah punya penyakit kan, makanya ada pengecualian lah, ya kan. Kemudian ada bahkan banyak banget nasabah saya itu ditolak gitu, atau dikenakan rate up ya, premi yang lebih tinggi. Misalnya dia gula darah tinggi tapi masih masuk ambang bisa diterima lah oleh si Prudential, ya dia dikenakan 30%, 50%, bahkan 90% lebih tinggi. Ya, tapi orang ambil aja daripada dia nggak punya, seperti itu ya. Nah, kalau orang nggak mau ikut asuransi, ya sebenarnya menurut saya sayang banget. Kenapa? Ya dia menjadi perusahaan asuransi untuk dirinya dia sendiri. Itu namanya self insurance. Yang ngapain gitu ya? Kenapa menjadi perusahaan asuransi bagi dirinya sendiri? Ya itu tadi dia siap menggadaikan hartanya, ya siap jual. Itu juga kalau cepat gitu ya untuk cair. Contoh, misalnya tiba-tiba kita kepleset ya di kamar mandi ya, kepleset terus tulang panggul tuh retak ya, mau dibawa ke rumah sakit yang bisa kartu BPJS full gitu loh ya, akhirnya ketika kesakitan harus dibawa ke rumah sakit swasta lain. Ya tahu sendiri rumah sakit swasta itu nggak mau kan nanganin kalau dia nggak terima uang muka gitu loh, ya kan, gesek kartu lah ya. Nah masalahnya ini malam-malam gitu loh, kalau di ATM kita hanya ada misalnya di bawah 20 juta, nah gimana? Ini padahal operasi biayanya sampai dengan ratusan juta. Mau ketok rumah tetangga udah malam-malam, belum tentu juga dia mau minjemin gitu ya. Mau cairkan deposito itu udah besok, apalagi kalau weekend nunggu sampai hari Senin. Ya sedangkan ini udah harus berhubungan dengan nyawa ya, berarti nggak liquid kan kalau misalnya kita hanya mengandalkan kartu ATM atau kartu kredit. Penting banget lah kita punya yang namanya kartu asuransi black card ya. Ini saya mau jelaskan mengenai polisnya Nabila ya. Sebenarnya polis ini udah mulai di tahun 2015 ya. Waktu itu premi awalnya adalah 500.000. Tahun 2018 ya kita lakukan top up ya, dilakukan oleh Dr. Fitria dan juga Erwin top up 50 juta ya. Nah, apa namanya sehingga waktu itu sudah tidak lagi dilakukan pembayaran premi ya. Nah, tapi karena manfaat dari polis ini masih tetap jalan ya, itu setiap bulan dari polis ini terpotong itu sebesar 538.000. Nah, kan pembayaran terakhir itu 13 Juni 2018 ya. Sampai dengan 13 November 2021 itu ada 41 bulan. Kalau kita kalikan ya 538.000 kali 41 bulan itu totalnya 22 juta kepotong ya dari 50 juta ya. Berarti berapa itu? 50 kurang 22 itu sekitar hampir 28 juta ya. Nah, sebenarnya saldo. Nah, tapi saat ini saldonya itu adalah 33 juta. Berarti masih ada inilah di situ ya, masih ada cuan lah ya 5,3 juta ya, seperti itu. Nah, saldo sekarang itu ini berarti ya, bukan 50 loh. Sekarang itu 33,2. Kenapa? Ya selama 41 bulan ya, itu nggak dibayar ya, hampir 4 tahun nggak dibayar. Nah, itu kepotong terus nih. Nah, jadi sekarang gimana nih? Terserah sih sama mama dan papanya Nabila nih. Gimana untuk polisnya Nabila ini?
Ya, kalau kita mau lanjutkan terus ya dengan kartunya ini ya, itu biayanya apa namanya, kita upgrade ya. Kalau yang ini masih kartu lama, black card lama ya, kita upgrade aja ke black card baru, justru lebih murah preminya. Itu preminya ini bukan 538 tapi 500.000. Ya ini aja dibayar terus gitu ya, sampai dengan ya paling tidak Nabila mandiri lah, dia lulus kuliah. Kalau dia udah lulus kuliah ya nanti dia bisa teruskan sendiri ya. Nah, itu misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kan juga ada saldo nih ya, ada saldo nilai tunai. Nah, saya sih sarankan saldo ini kita alokasikan aja ke tabungan masa depan Nabila gitu ya. Sekaligus ada proteksinya 1 miliar yang pasti cair. Jadi kalau Nabila sehat-sehat aja ya, dia bisa cairkan nanti duit ini dari mama papanya hadiah. Tapi kalau terjadi risiko, kita kan nggak tahu ya, ya namanya umur kan kita nggak ngerti, siapa tahu kita nggak bisa temani anak gitu sampai tua gitu, dia tua ya, ya udah, tapi kita udah siapkan dia ya perlindungan 1 miliar jika terjadi risiko ya. Nah ini ceritanya dari si Marsha gitu ya, dia masih muda banget ya. Dia baru lulus udah kerja gitu, dia dibeliin mamanya. Nah ini sama nih yang saya mau tawarkan nih ke Dokter Fitria dan juga Erwin nih untuk ngasih Nabila hadiah. Sama waktu itu mamanya juga beliin si Marsha ini produk PCB 88 dengan tujuan nanti si apa namanya Marsha ini bisa pakai gitu loh duit ini untuk dia cairkan lah dananya gitu ya. Tapi nggak sekarang, nanti aja gitu. Sambil dia juga tetap terproteksi ya. 2018 mamanya mulai menyetor dana ke rekening Prudential ya untuk produk PCB 88. Nah, tapi kan kita nggak pernah tahu resiko ya. Nah, namanya resiko itu bisa datang di umur berapa aja gitu. Kenalah si Marsha ini kanker getah bening ya. Akhirnya udah dioperasi tuh. Kalau lihat di lehernya itu ada yang merah-merah itu adalah bekas operasi. Untuk seluruh biaya operasinya dia, itu semuanya dia dibayarin oleh Prudential dengan kartu PPH Black. Nah, tapi karena mamanya juga ambilin dia polis lain lagi ya, PCB 88 ini, sehingga polis ini pun cair karena udah memenuhi syarat klaim. Cairnya berapa? 1 miliar ya. Padahal waktu dia baru store mamanya itu selama berapa? Selama 2 tahun. Ini kejadian 2020 gitu. Nah, nggak ada pernah lah orang mau ya mendapatkan 1 miliar tapi mengalami kondisi seperti Marsha gitu di umur yang semuda ini gitu ya. Ya tapi itulah hidup, kita nggak pernah tahu ya. Nah, Marsha kan baru kerja tuh ya, lumayan banget kan. Jadi duit 1 miliar ini bisa dia pakai untuk biaya hidupnya dia. Ya walaupun masih ada mamanya sih, tapi kan lumayan kan buat dia karena kan dia nggak bisa kerja dulu sampai dengan dia pemulihan seperti itu ya. Dan kalau kita lihat sih dia makin lama sih makin baik ya kondisinya ya setelah operasi, dan juga dia dapatkan dana 1 miliarnya itu. Nah, kenapa juga penting banget ya sebenarnya, apalagi kalau kita punya anak cewek ya, punya perlindungan seumur hidup ya, seperti yang dimiliki oleh Marsha. Ya namanya hidup kita nggak tahu ya. Ini dialami juga oleh artis cantik ya, si apa namanya si Thalita ya, Thalita Latif gitu loh. Nah, ternyata dia kena kanker gitu loh. Waktu dia udah menikah sama suami, cantik banget ya padahal orangnya ya. Yang namanya kanker, resiko sakit tuh nggak pernah pilih-pilih. Oh ini yang cantik, ini yang biasa aja, ini masih muda, ini udah tua, ya nggak ada seperti itu. Ya, nah kasihan banget ya si Thalita ini ya karena dia juga kena kanker, dia nggak bisa apa ya bekerja dulu sebagai artis karena dia fokus kepada pemulihan, suaminya udah stres juga, nggak punya duit kali, akhirnya dia ditinggal seperti itu. Ya kasihan banget gitu. Nah tapi kalau seandainya si Thalita ini punya ya santunan gitu seperti Marsha, ya udah biarin aja lah, apa suaminya mau tinggal dia mau bagaimana lagi ya. Nah, kalau dia punya 1 miliar, dia masih bisa tetap hidup kan. Tapi kalau seandainya dia nggak punya, nah gimana coba? Suaminya udah tinggal dia, ya dia juga belum bisa kerja normal seperti itu, kasihan banget ya. Dan kalau seandainya kita punya anak nih, kayak si Thalita ini, misalnya kita udah dipanggil duluan ya, kita ngelihat gitu dari surga, ya ampun anakku gitu disia-siakan gitu sama suaminya gitu, kok tega banget ya. Ya namanya orang ya kita nggak bisa apa namanya ya, kita nggak bisa kontrol gitu apa yang dia pikirkan gitu ya, walaupun di awal mereka saling mencinta ya, tapi kita nggak tahu ya. Nah, namanya kayak gini orang stres kali ya, ditambah lagi dengan nggak punya duit lagi gitu. Makanya kalau seandainya dari orang tua nih sayang banget nih sama anak, udah deh sama si anak udah dikasih hadiah gitu ya seperti Marsha,
PCB 88 ya 1 miliar seperti itu. Kalau terjadi resiko nih seperti yang kena sama Marsha, seperti yang kena sama si Thalita Latif, air tuh 1 miliar. Ya lumayan banget ya. Walaupun dia ditinggal ya, dia juga tetap nangis sih, tapi nggak sampai nangis gimana-gimana banget. Dia masih bisa lah berpikir normal, what next gitu ya, apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Atau jadi apa namanya? Bisa jadi modal usaha dia gitu loh. Ya kan nggak harus lah masuk namanya itu di kitabisa.com gitu ya. Nah, jadi itu kalau terjadi resiko. Nah, kalau seandainya tidak terjadi resiko gimana? Ya nggak apa-apa, duitnya balik semua, bahkan nilainya ini bertumbuh terus ya. Apa namanya hasilnya itu jadi lebih baik lagi dari tahun ke tahun gitu hasil investasinya gitu. Sehingga nantinya uangnya itu bisa dicarikan oleh anak-anak kita ya terserah mereka gitu. Apa mereka mau pakai untuk kuliah lagi, apa mereka mau coba buka bisnis baru, apa dia mau beli mobil, beli uang muka apartemen, ya terserah dia lah seperti itu. Yang namanya hadiah kan kita udah kasih ke mereka ya, seperti itu ya. Jadi benar-benar jadi kayak dana reservasi ya, uang yang kita udah siapkan gitu ya, dengan uang kecil tapi kita bisa menyiapkan dana 1 miliar loh. Dananya nggak kita perlu siapkan 1 miliar, ya cukup dengan premi misalnya in total 100 jutaan seperti itu, kalau terjadi risiko udah cair tuh 1 miliar. Nah, itulah bagusnya ya, indahnya asuransi seperti itu ya. Nah ini saya udah hitungin nih untuk Nabila murah banget karena Nabila ini masih sangat muda ya. Gitu. Kalau mama papanya mau kasih dia uang perlindungan sebesar 1 miliar ya, itu bayar preminya hanya 24 juta ya, dan itu bayar 5 kali aja ya. Jadi tahun ini bayar, tahun depan sampai 5 kali. Setelah 5 kali gimana ya? Udah simpan aja polisnya. Ya kayak kita simpan emas aja gitu loh. Kasih tahu ke Nabila, ya namanya kita hidup kan nggak tahu ya gimana gimana ya. Kalau seandainya kita udah nggak ada dan terjadi sesuatu pada dia, ya apakah mengalami seperti yang dialami Marsha atau Thalita gitu ya, dia langsung bisa cairkan polis ini dan bernilai itu 1 miliar ya. Nah, tapi kalau ternyata dia sehat-sehat aja ya, dia mau cairkan nih di usia 40 tahun gitu ya. Kan kita total store-nya berapa? Total store-nya kan 5 dikali 24 juta ya, itu 121 juta saja. Tapi kalau terjadi risiko yang dicairkan prudensial itu hampir 10 kali lipat ya 1 miliar. Nah, tapi kalau dia sehat-sehat aja umur 40 dia pengen melakukan hal yang lain, pengen sekolah lagi, pengen kuliah lagi gitu ya. Dia bisa cairkan 213 juta. Kalau dia mau carikan di usia pensiun 55 udah gede banget ya, udah 460, apalagi kalau di usia 75. Jadi di usia 88 full 1 miliar ini akan cair. Jadi dia kayak grafik yang makin lama makin meningkat gitu ya. Tergantung di usia berapa dia akan cairkan, dan semuanya ini ada di polis ya. Nah, kalau misalnya namanya hidup ya, kan kita makin lama makin tua, organ-organ kita juga makin lemah ya. Ternyata nanti di kemudian hari ada masalah dengan jantung dan harus pasang ring, ya bisa pakai ini. Saya 100 juta tanpa mengurangi uang pertanggungan seperti ini. Ya, bahkan kalau dia juga udah punya anak, nanti ya udah punya suami, udah punya anak ya. Namanya hidup kita nggak tahu ya, ternyata apa namanya dia juga dipanggil gitu ya, dan polisnya ini masih aktif ya, itu cair 1 miliarnya ini untuk anak-anaknya dia. Nah itu kalau 1 miliar. Kalau misalnya jangan 1 miliar Demon gitu ya, mau berapa? Misalnya mau 17 juta ya, 17 juta itu bisa dapat uang pertanggungan 700 juta ya. Kalau bayar 5 kali itu kan 5 kali 17 itu 85 juta aja gitu. Tapi kalau terjadi resiko cair 700 juta. Kalau ternyata sehat-sehat aja di usia 40 tahun, ya duit 85 jutanya itu udah berkembang hampir 2 kali lipat ya. Jadi 150 juta ya, seperti itu. Kita bisa lihat di usia 55 ada 321, di usia 75 551, dan di usia 88 juga jadi 700. Jadi ini pasti nggak rugi gitu. Ini sama aja daripada kita beliin sesuatu sama dia yang apa namanya, ya kita juga nggak tahu ya bisa cepat usang seperti itu ya. Mending kita beliin aja ini gift-nya ya, hadiah dari mama papanya. Berguna banget lah ya. Jangan sampai kejadian tuh kayak Thalita Latif. Kita juga nggak tahu ya anak kita nanti nikahnya sama siapa. Iya, kalau dia nikahnya dengan orang yang maksudnya oke, bertanggung jawab ya, secara ekonomi juga mapan. Tapi kalau enggak gimana? Udah sakit ditinggalin pula. Waduh, kasihan banget anak kita ya. Nah, jadi rekomendasi saya ya untuk Nabila, ya anak juga cuma satu nih, Erwin sama Dokter Fitria ya, kasih aja nih gift 1 miliar ya. Ya sama aja kita
tabungin dia 120 juta, tapi kita bisa cicil 5 kali. Jadi tahun ini kita kasih dia 24 juta. Nah, don't worry nih ya, 24 jutanya ini bisa kita ambil dari saldo yang ada di polisnya dia gitu loh. Jadi nggak usah keluar duit lagi saat ini. Kalau misalnya ngerasa aduh nggak dulu deh, misalnya saat ini lagi ini gitu ya, lagi ketat nih budget ya, nggak apa-apa ambil dulu aja dari saldo yang ada seperti itu ya. Nanti tahun depannya baru kita tinggal dari selisihnya itu kita tinggal tambahin gitu. Nah, karena di polisnya Dokter Fitria itu juga ada saldo sih sekitar 12 juta. Berarti 33 ditambah 12 itu berarti sekitar berapa tuh? 45 juta ya. Kalau polisnya Erwin itu sekitar 5 jutaan. Jadi total saldo nilai tunai kalian itu sekitar 50 jutaan. Ya, kalau 50 juta untuk tadi premi 24 jutaan bisa lah 2 tahun ya, tinggal nanti 3 tahun berikutnya. Tapi kan nggak rugi ya, karena kan itu sama aja seperti nabung gitu ya. Nanti kan Nabila bisa cairkan semua bahkan jauh lebih besar nilainya ya. Nah, itu untuk perlindungan ya, gift ya, itu polis PCB 88. Nah, bagaimana dengan polis yang ada sekarang? Ya terserah sih sama apa namanya Dokter Fitria dan juga Erwin mau bagaimana gitu loh. Kalau memang mau terus dipakai kartu ini ya karena mengingat juga risiko makin tinggi ya kita rubah aja lebih murah ya preminya menjadi kartu bronze B ya. New bronze B ya. Kalau yang sekarang punya Nabila itu masih yang lama punya gitu. Nah, yang baru ini jauh lebih murah dengan manfaat jauh lebih besar. Kalau yang lama itu limitnya itu cuma 1,5 miliar per tahun. Kalau yang ini bahkan sampai dengan 15 miliar dengan premi yang jauh lebih murah. Ya, jadi kita upgrade ya ke bronze B dengan premi yang jauh lebih murah 500.000. Nah, cuma memang ya ini perlu ini aja nanti yang dibayar nih preminya oleh potong lagi ya seperti dulu ya dari rekeningnya Dokter Fitria ya seperti itu. Nah, duit yang ada ini kita alihkan ke apa namanya polis PCB 88 seperti itu ya. Nah, kabar baiknya lagi nih ya, kita coba majukan dulu proposalnya ini, karena kalau polis ini issued ya sebelum akhir November, karena kan misalnya kita ambil 1 miliar ya, berarti kan preminya 24, kita langsung potong ini aja ya, berarti kan bayarnya ngambil dari saldo yang ada ya, premi per tahunnya itu lebih besar dari 15 juta, itu dapat cashback. Cashbacknya ini nanti ditransfer ke apa namanya ke rekening ya pemegang polis itu sebesar 1 bulan premi ya. Kalau misalnya preminya itu lebih besar dari 30 juta per tahun itu cashbacknya sampai dengan 2 bulan. Saya sih sarankan juga untuk polisnya Erwin ambil aja, kita juga ada produk itu namanya Pro Cinta ya atau Pro Warisan ya untuk UP Jiwa ya. Minimum ambil 2M lah kalau sekarang ini, kalau 1M mah udah nggak berasa gitu loh ya seperti itu. Jadi benar-benar apa sih namanya sebenarnya kita ciptakan aset ini sama aja sih kayak kita beli aset misalnya kayak kita beli rumah tapi kan harganya lebih murah seperti itu ya. Dengan paper aset ini nanti kan kalau terjadi resiko misalnya kita udah berpulang ya paling tidak ini cepat cair ya hanya 10 sampai 14 hari setelah semua dokumen masuk ya, sehingga kalaupun misalnya anak istri mau jual atau mau cairkan yang lain-lain ya nantilah itu ya, yang ini udah keluar nih 2 miliar. Saya sih sarankan Erin punya ya untuk uang pertanggungan jiwa minimum 2 miliar, ambil yang produk Procinta. Procinta itu dilindungi dalam 20 tahun tapi hanya bayar 10 kali aja, 10 tahun aja. Atau kalau mau dilindungi selamanya ya, ya udah ambil pewarisan. Pewarisan juga nggak usah lama-lama bayarnya, cukup 5 kali aja bayar seperti nanti yang untuk Nabila ini. Kalau papanya Nabila ambil pewarisan, Nabila ambil PCB 88 sambil terus-teruskan yang polisnya dia yang asuransi kesehatan. Ya, demikian informasi dari saya. Saya tunggu ya jawabannya. Makasih.